kita perlu bersatu bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini harus didukung penuh oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini diputuskan oleh pemerintah demi menekan laju penyebaran virus COVID-19 yang mengancam jiwa dan kesehatan kita. Meskipun ruang gerak kita terbatas dan sekali lagi sektor ekonomi kita terdampak, turbulensi ini harus mampu kita lewati. Akselerasi dan digitalisasi harus mampu dijadikan peluang menghadapi tantangan. Sementara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap dipersiapkan untuk pemulihan. Pandemi ini bukan saja untuk pengusaha kecil ya, tapi untuk pengusaha besar juga saya pikir ini sulit. Di mana-mana terjadi PHK, pemotongan gaji, juga bisnis yang mengalami banyak penurunan. Buat masyarakat juga jadi semakin bijak dalam hal konsumsi. Masyarakat lebih berhati-hati dan lebih punya prinsip di mana cash is everything. Jadi ya memang harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan karena memang sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Tanggapan saya soal PPKM darurat ini pastinya terasa penjualan turun segala macam, tapi demi kebaikan bersama kita harus jalaninya gitu. Kita penjualan pasti terasa turun drastis. Dari yang omsetnya 100% kita drop bisa sampai 50%, 60%. Kalau untuk dampaknya ya parah banget ya, soalnya sampai benar-benar mati kita ini nggak pernah jalan. Udah semenjak diberlakukannya PPKM ini benar-benar kapal duduk manis diikat, nggak pernah ada kegerakan sama sekali. Pandemi begini udah nggak ada pembeli, pulaunya tutup, biasa pembelinya 1 juta, 2 juta, sekarang 100, 200. Karena yang diharapkan tamu perwisata aja. Peserta yang mau berangkat ke Pulau Seribu sekarang harus wajib minimal tuh ada rapid test. Nah, rapid testnya itu pun harus berlaku cuma 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk biaya orang menyeberang itu per orangnya kita cuma pungut Rp35.000. Sedangkan swabnya aja 150. Nggak sebanding dengan biaya rapid testnya. Jadi benar-benar dampaknya parah banget emang. Jadi orang males ke sini. Sebagai entrepreneur memang kita harus selalu siap dengan segala kemungkinan ya. Yang pasti harus adaptasi, inovasi, dan sekreatif mungkin berkreasi. Jadi karena sekarang kan memang PPKM ya, yang mengharuskan hampir 100% orang dari rumah ya, melakukan segala sesuatu dari rumah. Jadi satu-satunya cara yang paling efektif ya dengan menggunakan digital platform ya. Kita melakukan aktivasi digital seperti IG Live Shopping, di mana kita bisa langsung berinteraksi, bisa langsung mengetahui apa kebutuhan dari customer, apa yang dijadikan prioritas, dan yang pasti bisa lebih mengenal, lebih personal ya. Saking personalnya, jadi mereka juga tidak segan untuk ikut memasarkan produk saya. Ya, selama istirahat begini sih ikut temen ke laut, mancing atau apa. Kadang-kadang juga ngojek darat, ya gimana caranya ada pendapatan lah. Untuk mengatasi di masa-masa pandemi sekarang ini seperti PPKM darurat ini, inovasinya salah satunya saya menjual biji kopi yang sudah dalam bentuk disangrai, roast bean. Berhubung di PPKM darurat ini kita nggak bisa dine in, akhirnya kita coba jual untuk langsung perorangan. Jadi mereka bisa seduh langsung di rumah. Karena mau nggak mau kita harus cari inovasi untuk menjalani bisnis ini. Itu mindset challenge kalau saya bilang. Ada kata-kata orang, kita melihatnya gelas itu setengah isi atau setengah kosong. Jadi setiap kali kita dihadapkan sama tantangan, balik lagi mindset kita yang pertama.
mindset kita adalah bilang ini problema yang akan menyebabkan kita nggak boleh bergerak, atau ini kesempatan di mana dibutuhkan daya ungkit yang besar untuk kita ngelihat, karena ada problem ini kesempatan kita. Kalau semua mindset kita selalu melihat semua hal itu adalah kesempatan, kita nggak ngelihat masalah itu menjadi problem atau halangan.